Corynebacterium difteri ini merupakan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit difteri. Nah, biasanya bakteri ini tuh menyerang saluran pernafasan bagian atas dan dapat menyebabkan beberapa gejala seperti demam, sakit tenggorokan, kemudian pembekakan kelenjar getah bening, dan juga pembentukan membran atau lapisan putih di tenggorokan, bahkan juga amandel yang dapat menyebabkan kesulitan dalam bernafas. Bahkan juga dapat menyebabkan kematian jika tidak diatasi dengan baik. Nah, kemudian bakteri ini itu ditularkan melalui udara atau kontak langsung dengan si penderita. Nah, bakteri Corynebacterium ini itu tidak menyerang tubuh secara langsung, akan tetapi mereka mengeluarkan yang biasanya itu disebut sebagai toksin difteri. Nah, saat nanti bakteri ini masuk ke dalam tubuh, mereka ini akan menempel pada sel-sel epitel di saluran pernafasan bagian atas. Nah, kemudian nantinya mereka itu akan mengeluarkan toksin difterinya. Nah, kemudian nanti toksin ini akan menyebar ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Nah, kemudian toksin difteri ini itu bekerja dengan menginvasi sel-sel tubuh dan menghambat produksi protein yang penting untuk fungsi normal sel tersebut. Nah, hal ini itu dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan maupun organ tubuh, terutama seperti jantung maupun saraf. Nah, jika jantung dan juga saraf ini diserang, hal ini itu dapat menyebabkan komplikasi yang serius seperti gagal jantung dan juga kelumpuhan. Pertumbuhan dari bakteri Corynebacterium ini itu dapat dicegah dengan menggunakan antibiotik. Antibiotik ini bekerja dengan cara mengganggu proses pertumbuhan dan juga reproduksi dari bakteri. Ada beberapa jenis antibiotik yang dapat digunakan dalam mengobati infeksi bakteri Corynebacterium ini, seperti contohnya itu seperti penisilin, erythromycin, dan juga cephalosporin. Setiap jenis antibiotik ini tuh memiliki cara kerja yang berbeda. Namun secara umum antibiotik ini dapat mencegah pertumbuhan bakteri Corynebacterium difteri dengan cara menghambat sintesis dinding sel bakteri atau mengganggu proses sintesis protein dalam sel bakteri tersebut. Nah, contohnya itu seperti penisilin bekerja dengan cara menghambat sintesis dinding sel bakteri sehingga itu dapat mencegah bakteri untuk berkembang dan bereproduksi. Kemudian juga ada erythromycin yang menghambat sistem sintesis protein dalam sel bakteri sehingga nantinya bakteri itu tidak dapat membuat protein yang diperlukan dalam pertumbuhan dan juga reproduksi bakterinya. Bagaimana sih cara kerja antibiotik dalam mencegah pertumbuhan dari bakteri? Nah, di sini saya akan mencontohkan salah satu antibiotik yaitu meropenem dalam mencegah infeksi bakteri Corynebacterium difteri. Antibiotik meropenem ini merupakan antibiotik golongan carbapenem yang memiliki spektrum luas dalam mengatasi infeksi bakteri. Antibiotik ini itu bekerja dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri sehingga nantinya itu dapat menghambat pertumbuhan dan dapat membunuh bakteri Corynebacterium difteri. Nah, proses antibiotik meropenem menghambat pertumbuhan bakteri ini itu terjadi melalui beberapa tahap. Yang pertama, setelah antibiotik ini masuk ke dalam tubuh, antibiotik ini itu akan beredar ke dalam darah dan masuk ke area yang terinfeksi oleh bakteri. Nah, kemudian antibiotik ini itu akan menembus dinding sel bakteri dan masuk ke dalam sitoplasma bakteri. Di dalam sitoplasma ini, meropenem itu akan berikatan dengan protein pengikat penicillin binding protein atau PBP pada membran sel bakteri, sehingga itu dapat menghambat enzim transpeptidase yang berperan dalam pembentukan dinding sel bakteri. Dalam menghambat pembentukan dinding sel bakteri, bakteri Corynebacterium difteri ini menjadi rentan terhadap tekanan osmotik dan kemudian akan mengalami lisis atau pecah. Nah, proses ini menghentikan pertumbuhan bakteri dan membunuh bakteri Corynebacterium difteri tersebut. Karena meropenem ini bersifat bakterial yang sangat kuat, maka itu dapat membunuh
bakteri Corynebacterium diphtheria itu dalam jumlah besar dan juga cepat. Selain itu, antibiotik meropenem itu memiliki stabilitas yang tinggi terhadap enzim-enzim yang dihasilkan oleh bakteri, sehingga yang dihasilkan oleh bakteri yang dapat menghancurkan antibiotik lainnya. Untuk memastikan bahwa bakteri Corynebacterium diphtheria ini dapat diobati menggunakan antibiotik, akan dilakukan uji kepekaan antibiotik terhadap isolat bakteri yang diperoleh dari pasien. Nah, uji ini itu dilakukan dengan menguji kepekaan antibiotik in vitro menggunakan metode konsentrasi minimal hambat atau minimum inhibitory concentration atau MIC. Nah, metode MIC ini merupakan suatu metode untuk mengukur sensitivitas atau kepekaan bakteri terhadap suatu antibiotik dengan menentukan konsentrasi antibiotik terkecil yang masih dapat menghambat pertumbuhan bakteri secara in vitro. Nah, uji kepekaan antibiotik terhadap bakteri ini itu dilakukan untuk menentukan konsentrasi terendah dari suatu antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Prosedur uji MIC ini biasanya melibatkan pengenceran bertingkat dari antibiotik ke dalam suatu media yang biasanya itu media agar yang mengandung bakteri Corynebacterium diphtheria. Kemudian nantinya media agar ini itu akan diinkubasi selama beberapa waktu agar bakteri itu dapat tumbuh dan berkembang biak. Nah, setelah diinkubasi akan dilakukan pengamatan untuk menentukan konsentrasi antibiotik terendah yang dapat mencegah pertumbuhan dari bakteri. Hasil uji MIC ini biasanya diinterpretasikan dengan menggunakan kriteria tertentu. Konsentrasi antibiotik yang lebih rendah dari MIC itu dianggap subinhibitor dan tidak cukup untuk menghentikan pertumbuhan bakteri. Konsentrasi antibiotik yang sama atau lebih dari MIC itu dianggap inhibitory dan dapat menghentikan pertumbuhan dari bakteri. Uji kepekaan antibiotik dengan metode MIC ini biasanya dilakukan untuk antibiotik tertentu yang tidak dapat diuji dengan metode difusi cakram, seperti antibiotik baru atau antibiotik yang jarang digunakan. Nah, di sini ada beberapa contoh antibiotik yang biasanya digunakan dalam metode MIC pada bakteri Corynebacterium diphtheria. Nah, contoh pertamanya itu adalah rifampicin. Nah, pada rifampicin ini memiliki uji kepekaan antibiotik menunjukkan bahwa isolat Corynebacterium diphtheria itu sensitif terhadap rifampicin dengan konsentrasi MIC-nya itu kurang dari 0,06 mikrogram per mililiter. Lalu yang kedua ada meropenem. Nah, hasil uji kepekaan antibiotik menunjukkan bahwa MIC meropenem untuk Corynebacterium diphtheria itu berkisar antara 0,06 sampai 0,25 mikrogram per mililiter. Lalu yang ketiga ada chloramphenicol. Nah, uji kepekaan antibiotik itu menunjukkan bahwa MIC chloramphenicol untuk bakteri Corynebacterium diphtheria itu berkisar antara 2 sampai 4 mikrogram per mililiter.